Saya screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang teman-teman semua. Ini kelas berapa nih teh? Kelas 4703 ya. Mudah-mudahan Iya, Anda Pak. semua selalu sehat ya. Selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam pertemuan ini adalah pertemuan perdana kita untuk mata kuliah pemrograman multimedia interaktif ya, dan kita akan membahas secara global dulu tentang apa itu pemrograman multimedia interaktif. Mungkin sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya, mungkin sebagian ada yang udah kenal, sebagian juga ada yang mungkin baru pertama kali ketemu sama saya. Perkenalkan, nama saya Rikman Aherliwan Rudawan. Ini STMcom ini adalah gelar ya S1 dan S2, tapi kalau untuk nama yang atas tuh ada yang namanya Rikman Roydavan, itu adalah nama internasional yang biasa saya pakai untuk penulisan buku atau jurnal. Nah, ini ada beberapa yang mungkin teman-teman perlukan kalau misalkan nanti melakukan apa namanya dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik perkuliahan. Di sini ada NIP saya, ada NIDN, nomor handphone juga silakan disimpan ya. Takutnya misalkan di luar perkuliahan ada yang bertanyakan, silakan. Dan ini juga ada email. Dan di bagian bawah ini adalah sedikit ya overview dari apa tuh namanya posisi yang sedang saya di posisi yang sedang saya diberikan amanah untuk ini ya. Jadi yang pertama itu saya adalah ini apa nih? Head of Startup Ecosystem Synchronization. Jadi Estafet ini adalah sebuah lembaga untuk rekrutmen startup khusus di Fakultas Ilmu Terapan. Kebetulan dari 2022 ya saya jadi kepala startup Estafet. Sementara yang keduanya ini adalah MetaLab. MetaLab itu singkatan dari Multimedia Engineering Technology Laboratory. Jadi kalau ini mungkin udah agak lama ya, sekitar 2021 kalau nggak salah. Saya masih masih menjadi salah satu pembina MetaLab. Kalau dulu tuh ada bertiga ya dosen yang jadi pembina MetaLab. Saya, Pak Rio, sama Pak Yahdi. Karena Pak Yahdi ke Australia, sekarang tinggal berdua saya sama Pak Rio. Dan di bagian bawah beberapa ini adalah eh, hasil riset saya kolaborasi dengan beberapa institusi luar negeri, ada yang dengan Malaysia, ada yang juga dengan apa nih Australia, sama Airmeet juga, ada yang dengan Kyoto University. Ini terakhir eh, kaitannya dengan generative AI ya. Jadi walaupun materi kita adalah pemrograman multimedia interaktif, tapi AI ini memang menjadi salah satu isu yang harus kita apa ya cermati bersama, karena semua akan AI pada waktunya ya kira-kira. Oke, kita akan masuk ke perkenalan materi ya. Kita ini namanya materinya Multimedia Interaktif Introduction. Jadi kita akan membahas dulu apa itu multimedia interaktif. Nah, ini kalau kita lihat dari penjelasannya, ini sebelum ke multimedia interaktif, ini adalah penjelasan apa itu multimedia. Multimedia itu kombinasi dari berbagai elemen seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi. Jadi ini eh, kumpulan dari berbagai elemen ini kita sebut sebagai multimedia. Disebut juga multimedia itu adalah apa yang namanya ya? Sebuah 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 presentasi linear. Jadi sesuatu yang cuma bisa ditonton ya. Kalau misalkan teman-teman pernah nonton Naruto, Naruto itu pasti kalau kita tonton sekarang dia akan menikah dengan Sasuke. Bukan. Naruto itu akan menikah dengan Hinata ya, dengan Hinata, bukan dengan Sakura. Jadi kalau kita tonton hari ini Naruto akan menikah dengan Hinata. Kemudian kalau kita tonton besok Naruto akan menikah dengan Hinata. Ya, sama aja. Jadi artinya ketika dia adalah bentuknya linear itu namanya adalah multimedia. Nah, advance-nya, enhance-nya adalah eh, multimedia interaktif. Ketika si animasi itu atau si presentasi itu bisa diinterupsi oleh user, bisa di apa namanya, bisa diganggu di tengah-tengah gitu. Kalau misalkan teman-teman, contoh paling gampang itu adalah game ya. Game misalkan Anda lagi main Mobile Legend. Di hari ini Anda main Mobile Legend 5 lawan 5.
Anda menang. Taruhlah timnya sama gitu. Anda bertarung dengan Anda bikin bentuk tim 5 orang, kemudian Anda bertanding sama teman Anda juga 5 orang. Timnya sama dan hero yang dipakai juga sama. Sama-sama komposisinya sama, 5 lawan 5. Tapi di hari ini Anda menang, besok ada kemungkinan Anda kalah. Padahal yang main ya sama gitu kan. Handphone yang dipakai sama, hero yang dipakai sama, tapi ada kemungkinan itu berubah gitu. Karena ada proses interaksi di sini yang bisa membuat semuanya jadi lebih dinamis. Makanya kalau tadi multimedia disebutnya adalah multimedia linear, kalau ini namanya multimedia interaktif karena bisa ada proses interaksi di dalamnya. Gampangnya eh, multimedia interaktif itu adalah multimedia yang bisa dipencet. Nah, ketika dia bisa dipencet berarti itu biasanya interaktif biasanya karena ada perubahan. Nah, kalau kita melihat dari contoh apa itu multimedia interaktif, itu banyak banget ya posisinya. Ini ada beberapa aja, mungkin lebih dari 12, tapi ini yang saya coba kumpulin sekarang ada 12 ya. Yang sering banget Anda lihat itu adalah website biasanya ya. Website itu adalah contoh dari multimedia interaktif karena dengan adanya menu navigasi, Anda bisa memilih tuh, saya mau pilih halaman 1 atau pilih halaman 2 atau pilih halaman 3 gitu. Dengan 10 orang melihat website yang sama, bisa jadi mereka membaca yang berbeda. Padahal websitenya ya itu juga gitu. Cuma kadang-kadang yang satu mungkin scroll bagian ini, yang lain scroll bagian sebelah sana, gitu. Yang satu malah klik sebelah sini, yang lain klik sebelah sana gitu. Jadi website ini salah satu contoh dari multimedia interaktif. Nah, kemudian juga ini standar yang mungkin kayak sosial media, Instagram, TikTok, apalagi itu banyak banget lah. Kalau dulu zaman saya tuh ada namanya Friendster ya. Nggak tahu Anda masih udah lahir belum ada Friendster. Dulu Friendster itu yang paling booming. Terus di bawahnya ini ada interaktif video. Nah, mungkin ini kita jarang lihat, tapi saya pernah nonton beberapa interaktif video ini bagus banget ya. Jadi dalam interaktif video itu ketika dia masuk ke dalam satu buah adegan, dia akan berhenti, dia akan menampilkan 2 tombol gitu kan. Misalkan yang saya ingat itu adegannya si anak itu mau makan tuh, begitu mau makan tiba-tiba disodorin tombol. Anaknya mau makan coklat atau mau makan snack gitu. Kalau kita pilih yang snack dia adegannya akan berubah, dia ke makan snack. Padahal itu video. Jadi kebayang saya itu memang syutingnya dia berkali-kali gitu. Terus ada AR, VR dan sebagainya. Nah, untuk kelas kita, karena kebetulan pemrograman multimedia interaktif ini adalah eh, apa ya namanya kelanjutan dari pemrograman game dasar. Bukan kelanjutan sih, lebih tepatnya perubahan dari pemrograman game dasar. Dulu tahun 2018 namanya pemrograman game dasar. Kemudian diubah namanya menjadi pemrograman multimedia interaktif. Jadi eh, rootnya, akar dari mata kuliah kita itu adalah pemrograman game dasar. Jadi kita akan bahas lebih banyak tentang digital game. Nah, teman-teman mungkin yang sudah sering-sering banget nih, sering main game ya, eh, perlu saya jelaskan bahwa game itu kalau misalnya dengan puluhan ribu atau puluhan juta judul game di dunia ini, sebetulnya yang namanya game itu bisa apa namanya dibagi, diklasifikasikan menjadi 3 jenis aja ya. Jadi ini biasa kalau karena kebetulan saya penulis buku game development juga ya, mungkin di sini ada yang pernah baca buku saya. eh Hampir sebagian besar, terutama emak-emak garis keras nih, ibu-ibu itu ya, pasti nggak setuju gitu kan. Ini kenapa sih kok malah diajarin game, kan game itu kan apa tuh namanya ya, bikin anak kecanduan, bikin kasar dan sebagainya gitu kan. Sebetulnya itu tidak salah gitu, cuma agak kurang tepat juga karena yang namanya game itu kalau kita klasifikasikan ada 3 tuh. Ada entertainment game, ada educational game, ada serious game. Jadi ketika kita memahami 3 jenis game ini, maka sebenarnya apa yang dikhawatirkan mama itu bisa kita apa ya, bisa kita potong, kita kita bisa arahkan. Sebenarnya yang bikin kecanduan, yang bikin apa tuh merusak itu sebelah mana sih gitu? Karena kalau misalnya beradunya adalah di ranah yang tepat, kita bisa bilang bahwa jangankan main game gitu ya, membaca saja itu kan bisa bikin rusak, rusak mata maksudnya. Karena membacanya mungkin kebanyakan, membaca di tempat yang salah, membacanya
dengan pencahayaan yang kurang dan sebagainya lah. Jadi artinya segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik lah, kira-kira gitu ya. Oke, kita mulai dari entertainment game. Game untuk entertain itu jelas, namanya juga game untuk hiburan ya. Biasanya kalau game hiburan itu fokus utamanya adalah memberikan hiburan dan dari sisi bisnis adalah untuk melakukan penjualan biasanya. Jadi biasa kalau teman-teman suka nonton Mobile Legends ya, kenapa Mobile Legends itu gamenya terkenal? Bukan salah satunya bukan karena gamenya bagus-bagus banget sih, tapi karena Mobile Legends itu ada turnamennya, ada turnamen fisik yang itu menjadi sebuah promosi besar terhadap gamenya, sehingga banyak orang yang berlatih Mobile Legends supaya bisa masuk ke dalam turnamen itu ya. Nah, ini kalau misalkan di beneran kita bedah gitu ya, paling turnamen Mobile Legends berapa sih hadiahnya ya? Mungkin mungkin sekitar 1 miliar 2 miliar gitu. Tapi transaksi game gara-gara turnamen yang cuman dimodalin 1 sampai 10 miliar itu transaksinya bisa di atas ratusan miliar malah. Jadi saya sempat sempat ngobrol juga sama teman-teman dari studio game bahwa industri game itu kalaupun industri film dan industri musik digabung jadi satu, maka nilai ekonominya masih kalah jauh dari industri game. Makanya industri game itu secara entertainment memang tinggi banget masalah bisnisnya. Jadi selalu nggak akan mati lah istilahnya kalau si industri game. Nah ini mungkin salah satu juga yang bikin kenapa banyak orang yang apa yang namanya bukan putus asa ya apa ya, emosi ya emosi karena di sini ada bukan hanya masalah game tapi juga ada perebutan apa ya perebutan medali ya perebutan kompetisi yang bikin segala sesuatunya jadi agak panas suasananya. Jadi menurut saya ini perlu digarisbawahi bahwa bukannya game entertainment itu tidak boleh, cuman ketika dia berlebihan pasti dia akan merusak. Kira-kira begitu. Jadi teman-teman ini juga bisa menjadi apa ya apa ya satu buah opini lah kepada masyarakat luar bahwa tidak semua game entertainment itu jelek, tapi ketika game entertainment dilakukan secara berlebihan, nah faktor berlebihan inilah yang menjadi berbahaya karena too much of something is dangerous. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, ini masalah game entertainment kayaknya agak jelas. Yang kedua adalah masalah game edukasi. Game edukasi ini mungkin eh, agak-agak berdekatan dengan game entertain. Hanya saja game edukasi itu punya satu buah misi yaitu memberikan pengetahuan. Jadi hanya selevel di atas game entertain itu memberikan pengetahuan ya. Misalnya ini dicontohkan adalah game bahasa Inggris untuk anak-anak biasanya kalau di luar negeri itu walaupun mereka lahir dengan lidah bahasa Inggris tetap harus diajarin masalah tata bahasa dan huruf-huruf ya. Ini misalkan contoh ya. Teman-teman kalau ada yang punya adik mungkin misalnya di sini ada tulisan dog. Nah, coba adek disebutin dong ini binatang apa gitu kan. Pasti kan adiknya bilang this is a dog. Nah, gitu kan ya. Terus kalau misalkan adek itu kebetulan anjingnya ada dua. Apa tuh? This is dog dog. Nah, berarti adiknya udah pintar dong. Adek anjingnya ada 10. This is dog 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 dog. Nah, gitu ya. Jadi dengan menggunakan game edukasi ini anak-anak bisa belajar tentang pengetahuan yang diberikan oleh game. Jadi nggak hanya memberikan sebuah hiburan, tapi juga ada informasinya. Yang jadi masalah di dalam game edukasi adalah informasi yang diberikan sebatas informasi, pengetahuan yang diberikan sebatas pengetahuan gitu. Ketika kemudian, karena ini konteksnya adalah bahasa Inggris, misalnya anak-anak sudah memainkan game ini dapat nilai 100, oh dapat nilainya tinggi gitu kan. Nah, terus kata si anaknya, "Papa, aku udah dapat nih nilai aku nih dari game bahasa Inggris. Mau ini ya, mau rekognisi, rekognisi, mau rekognisi ke guru bahasa Inggrisnya, boleh nggak?" Gitu kan. Dibawalah ke si bapak gurunya. "Bapak, ini aku udah main nih game game bahasa Inggris, boleh nggak direkognisi?" Gitu kan. Nah, kata bapak gurunya, "Wah nggak bisa, ada ini mah game anak-anak atau jadi nggak bisa direkognisi." Sehingga kalau adik mau dapat nilai harus ikut ujian lagi. Nah, ini kira-kira ciri khas dari game edukasi memang dirancang untuk memberikan pengetahuan atau kalau dalam istilah akademik itu istilahnya suplemen. Ya, ini tuh game edukasi suplemen untuk pendidikan. Jadi
nggak perlu pakai game edukasi pun ya pendidikan tetap berjalan. Tanpa adanya game ini, anak-anak yang belajar bahasa Inggris di sekolahnya ya tetap bisa belajar bahasa Inggris. Cuma ini mah hanya sebagai tambahan aja. Itu kalau kita nyebutnya adalah game edukasi. Nah, setingkat di atasnya ini adalah serious game. Ini mungkin istilah yang teman-teman agak belum apa ya, belum familiar ya. Karena saya juga pertama kali baca istilah ini agak agak kaget juga. Ini kok serious game? Katanya game tapi serius gitu. Maksudnya gimana? Gitu. Jadi ini ternyata ada sejarahnya. Eh, jadi serious game ini adalah game yang dirancang untuk memberikan pengetahuan sekaligus peningkatan skill. Jadi skill orang yang menggunakan game ini diharapkan akan meningkat karena targetnya adalah lebih tinggi ya, bukan sekedar pengetahuan tapi juga peningkatan skill. Maka biasanya ada pengakuan khusus, ada semacam ijazah. Kalau kamu sudah main game ini, maka kamu berhak dapat ijazah karena itu jadi suatu legalitas yang kuat, lebih kuat daripada game edukasi gitu. Nah, ini contohnya adalah apa nih? Simulator ya. Jadi ini agak-agak menarik sebenarnya. Jadi serius game itu kan ya dalam tanda kutip game yang serius sebetulnya. Game mirip-mirip game cuman dia tema-temanya serius. Di beberapa industri saya lihat banyak yang apa ya? Karena mungkin nama game ini kesannya adalah sebuah permainan yang tidak apa sih istilahnya, tidak keren gitu, nggak, kayaknya permainan anak-anak sih jangan pakai nama game lah gitu, sehingga ada beberapa kecenderungan beberapa industri dia tidak menggunakan nama serious game tapi menggunakan nama simulator, nah, karena lebih agak keren nih. Ini contoh di sebelah kiri ya, sebelah kiri ini sebetulnya nama nama aslinya adalah serious game for flight training. Jadi serious game untuk latihan penerbangan. Cuman kalau disebutkan serious game for flight training itu kurang bagus sehingga diubahlah namanya menjadi full flight simulator. Jadi full itu lengkap, eh, flight terbang, simulator simulator penerbangan yang lengkap karena di bagian bawahnya biasanya ada motion, ada apa tuh semacam apa ya istilahnya ya, jungkat-jungkit, jungkat-jungkit yang bisa memberikan efek seolah-olah ini lagi ada di pesawat beneran. Nah, dengan simulator ini, teman-teman kalau bisa lihat ya, sebuah serious game atau sebuah simulator yang orang-orang umumnya kalau ngomong serious game ya simulator gitu, padahal nggak seperti ini juga. Tapi kalau kita ngomongin simulator, teman-teman bisa lihat yang disebut sebagai game itu bukan hanya masalah visual, tapi juga masalah ini, masalah hardware-nya. Jadi bukan cuma software tapi juga hardware. Di situ ada beberapa tuh instrumen-instrumen penerbangan ya. Kelihatan ada apa tuh? Ada peta nih bagian sebelah sini ada ketinggian, sini ada radar dan sebagainya. Dan ini orang-orang yang memainkan eh, si full flight simulator ini memang akan mendapatkan ijazah. Dan biasanya kalau para pilot itu tidak boleh terbang menggunakan pesawat beneran sebelum dia lulus simulatornya. Jadi agak lucu nih kalau misalkan saya jadi paham kenapa orang-orang industri nggak mau pakai kata serius game karena mungkin takut menyakiti perasaan pilotnya kali ya. Jadi kalau misalkan pilot lagi mau terbang nih, Pak pilot, Bapak mau kemana? Oh saya mau terbang. Oh nggak bisa Pak. Bapak ini kebetulan jam terbangnya kurang. Jadi Bapak harus main serius game dulu, baru boleh terbang. Wah, pilot disuruh main game itu kan bagaimana perasaan dia kan, dia pasti emosi, oh saya ini pilot masa saya harus main game, oh itu kan jadinya berantem tuh di situ. Nah padahal kalau misalnya eh, full flight simulator ini ya game juga gitu, cuma demi menjaga nama baik gitu, demi menjaga apa ya istilahnya ya, ya itu mah standar industri ya, mungkin istilah-istilah yang dipakai sama industri adalah full flight simulator, sehingga ketika pilotnya dibilangin Pak Bapak belum bisa terbang, Bapak harus menyelesaikan dulu jam terbang di full flight simulator. Oh itu kan keren tuh, pilotnya pasti senang, oh iya iya saya harus berapa jam lagi Pak, oh Bapak harus terbang sekitar pasti kurang 20 jam lagi Pak, berarti Bapak harus ya terbang pakai full flight simulator sekitar 20 jam. Dan pilot-pilot senang biasanya kalau dapat begitu ya, karena tidak semua negara punya full flight simulator dan biasanya ada beberapa yang saya tahu ada di Spanyol, ada di Malaysia juga ada beberapa. Nah, biasanya yang di Spanyol ini paling penuh teman-teman kalau di full flight simulator. Jadi kalau ada pilot Indonesia pengen terbang mengendarai pesawat beneran dia harus
terbang dulu ke Spanyol untuk main ini, dan itu kadang-kadang jadwalnya nggak masuk akal. Jadwalnya kadang-kadang jam 2 malam, jam 3 malam gitu. Demi mengejar mendapatkan 5 sampai 6 jam dia main simulator. Dia harus terbang ke Spanyol dan main ini di jam 3 malam, 4 malam gitu. Nanti dia dapat 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 skor, dapat ijazah. Begitu dapat selesai ijazahnya dari penyelenggara simulator, dia bilang, "Pak, Bapak sudah dapat ijazah, silakan Bapak boleh terbang pakai pesawat beneran." Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ini beda banget dengan game edukasi. Kalau game edukasi kan tidak bisa memberikan ijazah. Ini juga sama. Kalau yang sebelah kanan ini bentuknya adalah visual visual virtual reality. Dan teman-teman juga bisa lihat bahwa ini menunjukkan bahwa yang namanya serious game itu nggak harus simulator sebetulnya. Walaupun ini juga namanya keren juga. Kalau kita bilang, Pak dokter, Bapak mau kemana? Saya mau ngebedah orang. Oh, nggak boleh, Pak. Bapak ini jam main gamenya masih kurang. Bapak harus main game lagi. Itu kan dokternya tersinggung kan. Nah, tapi kalau kita bilang, Bapak dokter, Bapak belum boleh ngebedah orang. Bapak harus menyelesaikan virtual training medical system. Oh, kalau udah Bapak selesaikan ini, Bapak dapat ijazah, dapat skornya, Bapak baru boleh ngebedah orang. Karena kalau ngebedah ini kan ngebedah boneka ya, dengan virtual reality. Kalau misalkan salah ngebedah, tinggal di reset. Bayangin kalau dia belum lulus ini, ngebedah orang beneran tiba-tiba mati. Waduh, wah ciloko itu kan nanti ada hal-hal yang banyak banyak faktor kenapa serious game kemudian diubah namanya dalam tanda kutip menjadi simulator atau simulasi karena memudahkan apa ya namanya memudahkan orang membuat sebuah tuh proses kegiatan pelatihan menjadi lebih murah dan juga mengurangi resiko biasanya. Jadi kalau di kedokteran jelas ya, resiko salah ngebedah. Kalau di pilot tuh jelas resiko salah mendarat. Nah, salah terbang, salah mendarat. Karena kalau sekali bikin pesawat tuh lumayan. Daripada hancur pesawat beneran, mending main di simulator. Kalaupun dia gagal mendarat, itu bisa berkali-kali, ya tinggal reset aja gitu. Itu mungkin satu kelebihan dari serious game atau simulator ya. Nah, jadi teman-teman secara garis besar ya kesimpulannya, kita ada 3 jenis game ini dan mungkin nanti dalam tugas besar kita akan memprioritaskan apa namanya perkuliahan kita akan fokus untuk membangun salah satu dari 3 jenis game ini. Mungkin teman-teman ada yang mau nanti membangun entertainment game, ada yang membangun educational game, atau ada yang membangun serious game. Boleh pilih salah satu ya. Nanti untuk tugas besar dan proyek akhirnya akan saya jelaskan belakangan. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin saya stop share dulu ya. Kita masuk sesi diskusi dulu sebentar. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, ini dengan Saya Rangga. ada, Nah, ya gimana? Pak, saya Rangga Ayo. absen kelima. Oh, oke, oke. Mangga, mangga, Rangga. Saya masuknya ke dalam game edukasi atau game entertainment Pak? Atau malah masuk ke game serius gitu? Soalnya kan di sana kita bisa latihan jadi pemain bola gitu Pak. Main bola. Gimana, gimana? Iya Pertanyaannya kurang Pak. kurang jelas. Kalau bisa diulang nggak? Game-game kayak FIFA, kayak PES, Winning Eleven gitu. Itu tuh masuknya ke dalam game entertainment kah? Atau bisa masuk ke dalam game game edukasional dan bahkan serius? Soalnya kan di sana kita juga bisa belajar teknik-teknik dasar bola, jadi tahu gitu kayak formasi bola segala macem. Itu gimana Oh, tuh? oke, oke, oke. Wah, ini pertanyaannya bagus sih. Susah lagi pertanyaannya ya. Oke, jadi game-game sejenis seperti kayak FIFA, apa ya, Football Manager juga ya. Jadi defaultnya semua game itu entertainment sebenarnya. Jadi dari awal itu kalau ketika kita mau bikin game jenis apapun, pasti defaultnya adalah game entertainment. Karena yang diincar dari sebuah game itu adalah hiburan, visual, hiburan, mekanik, ya sesuatu yang menyenangkan lah itu hiburan. Kemudian ketika di dalam game itu memberikan sebuah informasi tambahan, ya, informasi tambahan yang kaitannya dengan kehidupan dunia nyata kita sekarang, misalkan kayak edukasi di tadi ya di sepak bola ya, mungkin kalau di FIFA Manager itu kan ada pemilihan pemain berdasarkan kecepatan dan pemilihan pemain berdasarkan ketepatan passing gitu ya atau nge-headen-nya kira-kira gitu ya. Itu kan ada pengetahuan tuh yang masuk ke dalam. Nah, itu bisa masuk ke dalam game edukasi sebetulnya. Cuman sekali lagi ketika sudah kita udah jago main football apa ya Winning Eleven lah. Ketika
Rangga main Winning Eleven, apakah kemudian Rangga jadi jagoan sepak bola? Nah, itu masalahnya. Kalau pada saat main Winning Eleven pakai pakai jempol ya, bukan pakai kaki, pakai jempol. Jadi pada saat Rangga mendaftar ke klub sepak bola Indonesia, Pak, saya mau jadi pemain sepak bola. Oh, emang kamu pernah main sepak bola di mana? Di Winning Eleven. Oh, kan nggak bisa, karena pakai jempol. Nah, berarti kalau begitu, kemungkinan Winning Eleven, FIFA Manager, Football Manager, dan yang sebagainya, itu berangkat dari game entertainment, maksimal itu mendarat di game educational. Karena tidak bisa kamu namatin FIFA atau Football Manager otomatis menjadi pemain bola gitu. Itu nggak bisa biasanya. Lain lagi halnya kalau si gamenya itu dibikin kayak, saya pernah lihat kuis tuh di game sepak bola ya, ada game apa tuh, ada semacam game yang kipernya tuh robot. Kipernya tuh robot, kalau nggak salah Messi pernah main deh. Kipernya tuh robot bolak-balik kiri kanan, terus si Messi mencoba mencoba menembak bola ke gawang. Nah, tiba-tiba kalau tembakannya salah ditahan tuh sama robotnya. Nah, itu adalah serious game kalau yang itu, karena dengan sering berlatih menggunakan game itu, maka tembakan kita akan jadi terarah. Itu baru maksudnya serious game biasanya. Kira-kira gitulah, ada apa namanya? Ada peningkatan skill beneran. Kecuali kalau Messi nembaknya pakai jempol. Nah, itu berarti educational game biasanya gitu. Gitu, Rangga. Mudah-mudahan Makasih, menjawab. Pak. Oke, itu nuhun. Mungkin satu lagi ya, ada yang mau ditanya lagi nggak? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Bapak izin bertanya. Oh iya, Mangga. Ini dengan siapa ini? Oh, dengan Ray. Oke, Mangga, Ray. Eh, Sebentar, Pak. Jadi, gimana sih peran multimedia tuh dalam meningkatkan pengalaman pengguna sama konteksnya tuh aplikasi edukasi gitu, Pak? Oh, oke. Gimana peran multimedia dalam meningkatkan pengalaman pengguna? Wah, pertanyaannya kok susah-susah. Oke, jadi salah satu fungsi utama dari multimedia itu adalah memberikan respon yang menarik sebetulnya. Jadi kalau misalnya pengalaman pengguna itu kan namanya interaktif ya. Jadi kalau kita mencet sesuatu itu harus menampilkan sesuatu biasanya. Kalau kita di zaman website zaman dulu, kalau kita klik tombol ya klik tombol aja, tiba-tiba langsung secara secara apa ya namanya? Secara sekejap ping berubah gitu kan halamannya kan. Tapi kalau dengan multimedia, coba misalnya lihat apa ya? Saya kebayangnya kayak kayak website yang pada saat klik tombol itu nggak langsung berubah, tapi kayak ada animasi bergerak ke bawah, kemudian dia nge-fade out, kemudian muncul tulisannya tidak tiba-tiba muncul, cuman bergerak dari kiri ke kanan seperti apa tuh? Seperti nyusun balok, tung 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 tung, gitu kan, tiba-tiba muncul, terus dari belakang muncul lagi ada fade out, fade in gambarnya gitu. Jadi memang hanya sekitar 2 detikan. Jadi pada saat klik tombol terjadi sebuah animasi yang pendek banget, cuma 2 detik, cuma itu akan membuat perasaan orang itu merasa apa ya, merasa bahagia gitu. Begitu kalau bandingin dengan kita klik tombol, klik muncul gitu. Itu kayaknya bosan tuh. Jadi aduh ini apaan sih? Nggak asik banget. Tapi ketika misalnya adanya peran multimedia, terutama bagian gambar animasi, apalagi ada suara gitu kan, pas lagi diklik, gitu kan muncul ada animasi dan sebagainya, itu biasanya akan memberikan respon yang menyenangkan kepada user sehingga user akan lebih tertarik untuk berlama-lama di website. Biasanya kalau eh, website yang menggunakan pola-pola seperti itu tujuannya adalah membuat user berlama-lama di dalam website mereka. Kalau berhasil, kalau misalnya user gara-gara dipakein animasi begitu usernya betah lama di dalam website, maka berarti penambahan atau konten dari animasinya memang berhasil untuk membuat user merasa apa ya, engagement ya. Jadi engagement terhadap usernya berhasil ditingkatkan dengan menggunakan dukungan multimedia. Kira-kira gitu ya jawabannya ya. Semoga menjawab. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, bagian game development life cycle ya, sama teman-teman asisten praktikum. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.